Miss Siska dan teman-teman, saya Karen Josephine dari kelas 8D nomor 15 akan menyampaikan tugas teks eksplorasi saya tentang proses terjadinya banjir. Teman-teman, kenapa ya negara kita ini sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 600 diantaranya berpotensi menyebabkan banjir loh. Banjir diakibatkan oleh 3 hal. Sini aku kasih tahu. Yang pertama, yaitu kegiatan manusia yang dapat merusak alam. Contohnya seperti buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air tersumbat sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik. Penebangan pohon tanpa dilakukan penanaman kembali juga dapat menyebabkan banjir loh. Kenapa ya kira-kira? Karena air hujan langsung turun ke daratan. Yang kedua, yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi dalam kurun waktu yang sangat lama. Peristiwa alam tersebut dapat menyebabkan banjir karena sudah tidak ada lagi tempat yang dapat menampung air tersebut. Kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan daerah di sekitarnya tergenang atau banjir. Di berbagai daerah juga dapat terkena banjir karena lelehan air salju. Perubahan musim dari musim dingin ke musim semi dapat mengakibatkan salju malah menjadi air. Yang ketiga yaitu degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan merupakan kerusakan alam yang diakibatkan oleh penipusan sumber daya seperti air, udara, dan juga tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan kehidupan liar serta polusi. Contoh dari degradasi lingkungan adalah hilangnya tanaman penutup tanah, pendangkalan sungai, penipisan alur sungai, dan lain sebagainya. Dampak dari banjir tersebut juga dapat merugikan serta cukup mengerikan loh, karena banjir dapat merusak bangunan, jalan raya, fasilitas umum, dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan erosi loh. Erosi merupakan pengikisan tanah yang perlahan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain oleh media alami. Kotoran hewan yang terbawa arus sungai dapat menyebabkan beberapa penyakit loh, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal penting yang harus kita lakukan saat terjebak banjir adalah jangan panik dan tetap tenang, agar kita bisa terus berpikir. Segera mematikan arus listrik atau menelpon petugas agar segera mematikan alur listrik di wilayah yang terkena banjir. Waspadalah bahaya listrik yang diakibatkan oleh terputusnya kabel atau rubuhnya tiang listrik. Nah teman-teman, saat banjir sudah surut, jangan terlanjur bahagia karena masih banyak hal yang perlu dilakukan. Hal yang paling penting yang harus dilakukan setelah banjir surut adalah membersihkan rumah dan di sekitarnya agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut serta kita bisa tinggal di daerah kita dengan aman dan nyaman. Bersihkan rumah dengan menggunakan semprotan disinfektan serta saat membersihkannya pakailah sepatu boots dan juga sarung tangan agar kita terhindar dari kotoran-kotoran yang masih ada di sekitar rumah kita. Jangan lupa untuk melakukan penanaman tumbuhan kembali yang rusak akibat terkena banjir. Jadi kesimpulannya, banjir merupakan salah satu bencana alam yang dapat terjadi karena ulah manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita sebisa mungkin. Baik, Miss dan teman-teman, itu saja penyampaian tugas eksplanasi saya tentang proses terjadinya banjir. Semoga dapat bermanfaat dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih.